23 Mei 2015, untuk pertama kalinya Islam Makhachev debut di UFC dan menang dengan rear naked choke sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 12-0. Tidak terasa 11 tahun berlalu, dan kini Islam Makhachev adalah fighter nomor 1 pound for pound dan juga seorang double champ. Selama 11 tahun perjalanan Islam di UFC, sudah banyak hal yang dia lalui. Mulai dari kalah KO di debut keduanya saat melawan Adriano Martins, bangkit dengan 10 kemenangan beruntun tapi jarang aktif bertarung karena tidak ada fighter top yang mau melawannya, menjadi juara undisputed UFC lightweight, dan terakhir sekarang menjadi juara kelas welterweight UFC dan berstatus double champ. Sudah sangat lengkap sekali bukan prestasi dari murid kebanggaan almarhum Abdulmanap Nurmagomedov ini. Dan ini yang membuat gue berpikir panjang. Apakah Islam Makhachev bisa masuk ke dalam perdebatan GOAT UFC di masa mendatang? Melihat Islam sekarang yang masih di usia primanya yaitu 34 tahun, rasanya masih ada sisa 3-4 tahun lagi untuk Islam Makhachev berkompetisi di panggung MMA paling bergengsi di planet ini. Melihat prestasi yang ditorehkan Islam dan potensi Islam di masa mendatang, menurut gue masuk akal jika nanti Islam Makhachev akan masuk ke jajaran GOAT UFC. Jadi di video kali ini gue akan bahas kemungkinan dan skenario apa yang akan membuat Islam Makhachev layak masuk ke perdebatan GOAT UFC. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Islam Makhachev sekarang dia sudah menyamai rekor 16 kali win streak UFC milik Anderson Silva, di mana rekor ini bisa dibilang adalah salah satu rekor paling sulit dicapai oleh fighter manapun. Sempat akan dipatahkan oleh Kamaru Usman, tapi headshot dari Leon Edwards mengubur segalanya. Tapi Islam berhasil mantap untuk menyamai rekor dari Anderson Silva ini usai mengalahkan Jack Della Maddalena. Tidak sampai di situ, Islam juga punya rekor title defense terbanyak di divisi lightweight UFC dengan 4 kali title defense. Ya cuma 4 title defense, terlihat sedikit memang, tapi Islam melakukannya di divisi paling kompetitif era ini. Bahkan ini sudah melampaui Khabib Nurmagomedov yang hanya 3 kali title defense. Dan kali berlawan yang Islam hadapi bukanlah lawan yang sembarangan. Islam meraih juara UFC lightweight-nya setelah mengalahkan Prime Charles Oliveira. Selanjutnya 2 kali menang dari GOAT featherweight Alexander Volkanovski, mengalahkan salah satu performa terbaik dari sang berlian Dustin Poirier. Berikutnya menang melawan fighter dengan resiko short notice Renato Moicano, dan terakhir mengalahkan juara yang sedang panas di welterweight Jack Della Maddalena. Dan satu lagi rekor dari Islam Makhachev. Walaupun bukan rekor resmi dari UFC, nampaknya rekor ini sangat layak untuk dibahas, yaitu rekor pemutus win streak aktif fighter UFC. Islam Makhachev sangat hobi untuk memutus rekor win streak dari musuh-musuhnya. Dimulai dengan memutus 13 win streak karir dari Arman Tsarukyan saat malam debutnya di UFC. Berikutnya Islam merampas 11 win streak UFC milik Charles Oliveira dan 12 win streak UFC milik Alexander Volkanovski. Dilanjut mematahkan 4 win streak UFC milik Renato Moicano, dan yang terbaru mematahkan 18 win streak karir dari Jack Della Maddalena. Jadi totalnya Islam Makhachev memutus kurang lebih 58 win streak dari lawan-lawannya di UFC. Gila banget ini orang. Gak lengkap rasanya kalau bahas rekor di atas tanpa ngebahas juga kenapa Islam Makhachev sulit dikalahkan. Jadi kita akan bedah sedikit teknikalitas yang Islam punya untuk berada di posisi Islam sekarang. Semenjak Islam kalah KO killer di pertarungan keduanya dulu, setelahnya Islam mengimprove dirinya dengan sangat baik. Dari segi striking, Islam bisa dibilang cukup biasa. Tapi untuk ukuran Dagestani fighter, dia termasuk yang paling tajam dan punya defense striking yang paling elit. Kombinasi striking ala combat sambo dan Muay Thai Islam sangatlah solid. Islam punya akurasi signifikan strike landed di angka 58%, lebih tinggi daripada Khabib dan Magomed Ankalaev. Jadi akurasi mendarat striking dari Islam sangatlah efisien dan efektif. Selanjutnya, Islam punya statistik yang bagus dari signifikan strike absorb per menitnya. Islam punya nilai 1,45 untuk kategori ini. Sederhananya, statistik ini menyatakan seberapa banyak seorang fighter menerima strike yang telak dari lawan per 1 menit di sepanjang karirnya di UFC. Dan semakin kecil angkanya, itu berarti semakin bagus. Dan dengan nilai 1,45, artinya Islam hanya terkena 1-2 pukulan saja per 1 menit di sepanjang karirnya di UFC. Sebagai perbandingan, Islam lebih unggul di statistik ini daripada Jon Jones, Khabib, atau bahkan Demetrius Johnson. Dan hanya kalah tipis dari GSP dengan nilai 1,40. Dan untuk ground game, gue rasa tidak ada yang perlu diragukan dari Islam Makhachev. Di ground game, Islam sangatlah lengkap. Dan statistik terbaik Islam dalam dunia ground game-nya adalah 91% takedown defense, di mana ini adalah angka yang sangat tinggi. Itu berarti Islam bisa menggagalkan percobaan takedown dari lawannya dengan persentase 91%.
Dan top rank fighter yang bisa mengalahkan Islam di kategori ini adalah Jon Jones dan Jose Aldo. Dari statistik dan rekor Islam yang gue bahas barusan, tentu saja Islam Makhachev adalah seorang fighter yang elit. Dan sekarang kembali ke pertanyaan awal. Skenario apa yang harus Islam raih untuk masuk ke perdebatan GOAT UFC? Nah, sebenarnya untuk jalan Islam menuju perdebatan GOAT ini, Islam hanya perlu melakukan satu hal, yaitu terus menang sampai waktunya dia pensiun nanti. Tapi detail dari gue, setidaknya minimal Islam harus menang 6 kali fight untuk masuk ke perdebatan GOAT ini. Gue sudah coba analisa, dan 6 fight dari usia Islam sekarang masih sangat mungkin untuk diwujudkan. Dan gue breakdown menjadi 5 kemenangan title defense plus 1 kemenangan dari elite prime fighter UFC. Secara umum, Islam punya tanggung jawab mempertahankan gelarnya dengan cara title defense. Dan divisi welterweight sekarang penuh dengan singa-singa lapar yang sangat berbahaya, terutama dari rank 5 besarnya saja. Nama-nama seperti Jack Della Maddalena, Ian Garry, Michael Morales, Belal Muhammad, dan juga Carlos Prates. Belum lagi veteran seperti Kamaru Usman, dan mungkin saja Shavkat Rakhmonov jika dia suatu saat kembali dari cederanya nanti. Dengan Islam menang melawan fighter seperti mereka, jelas itu merupakan hal yang sangat prestisius. Dan kenapa minimal harus 5 title defense? Jawabannya adalah untuk setidaknya Islam bisa mengimbangi 9 title defense dari George St. Pierre. Karena di atasnya masih ada rekor dari Anderson Silva dengan 10 kali title defense, Demetrius Johnson dengan 11 kali title defense, dan Jon Jones 13 kali title defense. Islam sudah 4 kali mempertahankan gelarnya di lightweight, dan kurang 5 kali lagi jika Islam mampu mempertahankan gelarnya di welterweight. Dan jika nanti Islam berhasil mencapai 9 title defense, apakah itu sudah cukup? Menurut gua sangatlah cukup. Tentu saja melihat kaliber lawannya dan Islam mempertahankan gelarnya di 2 kelas yang berbeda, itu sudah sangat luar biasa. Dan ada satu lagi yang gue mention tadi, Islam harus melawan 1 elite prime fighter. 2 nama muncul, Islam harus melawan antara Ilia Topuria atau Khamzat Chimaev. Karena 2 orang ini sedang di masa prime-nya dan juga top rank pound for pound. Tapi kelihatannya Khamzat tidak mau memperkeruh hubungan antara Dagestan dan Czechnya. Jadi satu-satunya lawan yang masuk akal adalah Ilia Topuria. Jelas karena Ilia sudah sering meng-call out Islam dari waktu Ilia naik ke kelas lightweight dulu. Dan perkembangan dari pertarungan ini sudah semakin nyata. Bahkan Islam pun sudah menyatakan dia siap kapan saja untuk melawan Ilia. There has been a lot of talk about the potential fight between you and Ilia Topuria. How do you look at that situation? Yeah, I like this idea. If you want, I know a lot of MMA fans want this fight. I'm ready. Dan tentu jika Islam sampai berhasil menang melawan Ilia, come itu pasti akan jadi kemenangan yang sangat bersejarah. Dan itu tadi, Islam setidaknya harus menang 6 pertarungan yang baru gue sebutin tadi. Karena jika Islam memang benar-benar bisa melakukannya, berarti dia akan punya rekor 22 win streak kemenangan di UFC, menjadikan ini sebagai milestone yang baru, dan akan jadi rekor yang sangat sulit dikejar oleh siapapun. Dan ini juga artinya perjalanan Islam akan berakhir manis, karena Islam akan pensiun sebagai seorang juara. Tapi sekali lagi, skenario yang gue bahas tadi bisa terjadi jika Islam mau dan mampu untuk melakukannya. Dan semoga saja prediksi dari skenario gue tadi benar-benar bisa akan terjadi. Itulah tadi pembahasan dari kemungkinan Islam Makhachev masuk ke perdebatan GOAT UFC. Ya, mungkin bagi Islam status GOAT tidaklah penting, tapi bagi fans MMA seperti gue akan sangat menarik untuk melihat Islam Makhachev masuk ke perdebatan ini. Tapi yang sekarang kita bisa lakukan adalah tinggal menikmati saja sisa perjalanan karir dari Islam Makhachev. Dan menurut kalian, apakah Islam mampu untuk masuk ke perdebatan GOAT UFC? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten gue berikutnya.